Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Syadat Innova 22663 dari kelompok 5. Di sini akan menjelaskan tentang bab fundamental of vibration. 1.1 Preliminary Remarks. Topik getaran diperkenalkan dengan sederhana, dimulai dari sejarah singkat dan pentingnya getaran. Bab ini menguraikan langkah-langkah analisis getaran pada struktural dapat dimodelkan sebagai sistem massa per spring damper, baik sebagai komponen terpisah maupun bagian integral. Contohnya sayap pesawat bisa dimodelkan sebagai pegas karena elastisitas dan pergabungan akibat gerakan relatif antar komponennya. 1.2 Brief History of the Study. Ketertarikan pada getaran dimulai ketika orang menciptakan alat musik seperti fluid dan drum. Contoh alat musik dari tahun 1500 sebelum Masehi dan harpa berhias dari UR sekitar 2600 sebelum Masehi dapat ditemukan di British Museum. Alat musik bersenar juga digambarkan di dinding makam Mesir sejak sekitar 3000 sebelum Masehi. Sistem musik kita saat ini berakar pada peradaban Yunani kuno. Di sini ada contoh dari filsuf dan matematikawan Yunani yaitu Pythagoras yang hidup pada 582 hingga 507 Masehi. Dianggap sebagai orang pertama yang menyelidiki suara musik secara ilmiah. Di antara hal lain, Pythagoras melakukan eksperimen pada senar bergetar yang menggunakan alat sederhana yang disebut monochrot, yang ada seperti gambar pada gambar di samping. Habis itu juga ada Galileo Galilei yang dianggap sebagai pendiri ilmu pengetahuan modern yang berbasis eksperimen. Faktanya, abad ke-17 sering dianggap sebagai abad jenius karena fondasi filsafat dan ilmu pengetahuan modern diletakkan pada periode tersebut. Dan gambar yang terakhir di samping adalah matematikawan dan teologi Prancis Marin Mersenne dalam bukunya Harmonicus Liber yang diterbitkan pada tahun 1636. Mersenne juga untuk pertama kalinya mengukur frekuensi getaran tali panjang dan dari situ memprediksi frekuensi tali yang lebih pendek dengan kepadatan dan tegangan yang sama. Setelah tahun 1920, Sadi Daving dan Van der Pol memberikan solusi penting dalam teori getaran non-linear dan menekan perannya dalam teknik. Selama 40 tahun terakhir, Minkowski dan Stokes merangkum hasil utama dalam monografi. Sebagian besar aplikasi praktis menggunakan teori gangguan yang disurvei oleh Naive. Fenomena acak seperti gempa bumi dan kebisingan mesin memerlukan metode analisis getaran khusus. Meskipun gerakan Brownian telah dikaji sejak 1905, aplikasi praktis baru berkembang pada tahun 1930. Taylor, Wiener, dan Kinchin memperkenalkan konsep penting yang mendorong kemajuan teori getaran acak. Lin dan Rees membuka jalan bagi penerapan dalam teknik, dan monografi Crandall, Mark, serta Robson mensistematisasi pengetahuan di bidang ini. Habis itu yang 1.3 Importance of the Study of Vibration. Dalam banyak sistem teknik, manusia menjadi bagian integral dan getaran yang dialami dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan menurunkan efisiensi. Getaran dari mesin dapat mengganggu, merusak properti, atau menyebabkan malfungsi pada panel instrumen. Karena itu, mengurangi getaran melalui desain mesin dan penempatannya adalah tujuan penting. Insinyur mekanik merancang untuk meminimalkan ketidakseimbangan, sementara insinyur struktural merancang penyangga agar dampaknya tidak merugikan. Meskipun sering merugikan, getaran dapat dimanfaatkan sebagai keuntungan dalam aplikasi seperti konveyor, mesin cuci, bor dokter gigi, dan penelitian gempa bumi. Getaran juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses industri dan untuk studi reaktor nuklir. Kenalkan, nama saya Romat Haji Pamungkas, nomor 2292. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basic concepts of vibration atau getaran. Yang pertama,
yaitu mana getaran. Gerakan yang berulang setelah interval waktu tertentu disebut getaran atau osilasi. Gerakan bandul dan tali yang dipetik adalah contoh tipikal dari getaran. Teori getaran mempelajari gerakan osilatori benda dan gaya yang terkait dengannya. Dalam getaran, sistem energi potensial diubah menjadi energi kinetik dan sebaliknya secara bergantian. Jika sistem memiliki peredam, sebagian energi hilang diserap setiap siklus getaran dan harus digantikan oleh sumber energi eksternal agar getaran tetap berlanjut. Nah, contohnya adalah pada pendulum ini. Nah, ketika bandul digerakkan maka akan timbul getaran. Selanjutnya adalah derajat kebebasan. Jumlah minimum koordinat independen yang diperlukan untuk menentukan sebenarnya posisi semua bagian dari suatu sistem pada setiap saat disebut derajat kebebasan sistem. Sistem dengan satu derajat kebebasan hanya memerlukan satu koordinat untuk menggambarkan posisinya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis derajat kebebasan. Ada 1 derajat kebebasan, 2 derajat kebebasan, dan 3 derajat kebebasan. Oke, untuk selanjutnya adalah klasifikasi getaran. Yang pertama adalah getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas terjadi ketika sebuah sistem setelah mengalami gangguan awal dibiarkan bergetar dengan sendirinya tanpa adanya gaya eksternal yang mempengaruhi. Contohnya adalah pada pendulum. Yang kedua adalah getaran paksa. Getaran paksa terjadi ketika sebuah sistem dengan gaya eksternal seringkali gaya yang berulang. Getaran disebabkan oleh pengaruh gaya eksternal yang diterapkan pada sistem. Contohnya termasuk osilasi yang terjadi pada mesin seperti mesin DC. Yang kedua adalah getaran tak teredam dan juga getaran teredam. Jika hilang atau terbuang karena suatu gesekan atau hambatan lainnya selama suatu sistem itu bergetar, maka getaran itu disebut getaran tak teredam. Namun jika ada energi yang hilang, maka disebut getaran teredam. Selanjutnya adalah getaran linear dan juga getaran non-linear. Jika semua komponen dasar dari sebuah sistem getaran seperti pegas, massa, dan peredam berperilaku secara linear, maka getaran yang dihasilkan disebut getaran linear. Sebaliknya, jika ada salah satu komponen dasar yang berperilaku secara non-linear, maka getaran tersebut disebut getaran non-linear. Untuk yang terakhir adalah getaran deterministik dan getaran acak. Apabila aktivitas gaya atau gerak yang bekerja pada suatu sistem diketahui pada suatu waktu tertentu, maka eksitasi tersebut dikatakan deterministik. Tetapi apabila eksitasi bukanlah fungsi waktu yang diketahui dan dikatakan tidak deterministik, itu disebut juga getaran acak. Beberapa contohnya termasuk beban angin dan juga gempa bumi. Yang selanjutnya adalah spring element. Sebagian besar bekas yang digunakan dalam suatu sistem faktis menunjukkan hubungan gaya defleksi yang tidak linear, terutama ketika ada defleksi atau perubahan bentuk besarnya. Jika sebuah pegas non-linear mengalami defleksi yang kecil, maka pegas tersebut dapat digantikan oleh pegas yang lainnya. Nah, untuk persamaan dalam menyelesaikan ini adalah F sama dengan AX plus BX pangkat 3. Nah, A menunjukkan unit tata yang terkait dengan bagian linear dan B menunjukkan unit tata yang terkait dengan non-linearitas. Pegas disebut keras jika B lebih besar daripada 0, dan linear jika B sama dengan 0, dan lunak jika B kurang daripada 0. Seperti pada gambar di samping ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Diatma. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari presentasi saya di kelompok 5 ini sebagai linearization of a non-linear spring. Oke, langsung lanjut saja. Apa itu linearisasi? Linearisasi adalah proses yang sering digunakan dalam proses menganalisis sistem getaran yang pada analisis tersebut melibatkan pegas non-linear. Pegas secara keseluruhan sebenarnya adalah non-linear terdeformasi pada suatu titik tertentu. Pada nilai terluar deformasi, tegangan melebihi titik leleh material dan hubungan gaya deformasi menjadi non-linear. Pada penerapannya, diasumsikan bahwa defleksi yang dimiliki adalah kecil dan menggunakan garis linear hubungan. Bila ternyata garis landutan pada pegas tidak linear, maka akan tetap dilakukan sebuah perkiraan dengan menggunakan proses linearisasi. Oke. Di sini konsep linearisasi adalah proses penyederhanaan sistem non-linear dengan pendekatan menggunakan model linear di sekitar titik atau
titik keseimbangan tertentu ya. Mungkin kalau titik seimbang itu adalah ya nanti kita asumsikan sebagai x0 dan ini nanti bisa diekspansikan lagi menjadi deret Taylor di sini. Kita bisa lihat di sini deret Taylor, dan pada deret Taylor tersebut juga menyinggung tentang konstanta Pegas. Di sini apa itu konstanta Pegas? Konstanta Pegas merupakan parameter yang menggambarkan kekakuan elastisitas dari elemen Pegas dalam sistem getaran. Dituliskan sebagai K menunjukkan sebagai besar gaya yang dibutuhkan untuk menyebabkan suatu Pegas mengalami sebuah perpanjangan dalam besaran tertentu. Jadi yang seperti kita tahu, kalau misalnya kita menarik Pegas secara lama atau secara kuat, itu lama-kelamaan tidak akan kembali ke posisi semula, tapi malah terdeformasi dan memanjang ya. Dan konstanta Pegas itu adalah seperti parameter berapa kekuatan yang diperlukan agar Pegas itu bisa masih bisa kembali ke bentuk semula tanpa harus terdeformasi. Oke, kita berlanjut ke Pegas rangkaian kombinasi. Gambar di atas merupakan sebuah gambar Pegas dalam sebuah rangkaian kombinasi atau bisa disebut sebagai kombinasi Pegas ya. Dalam pengaplikasiannya Pegas linear beberapa memang ada yang digunakan dalam bentuk kombinasi. Pegas-pegas ini dapat dikombinasikan menjadi satu Pegas ekuivalen seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ini. Di dalam slide ini merupakan contoh dari rangkaian Pegas paralel. Sebenarnya untuk kombinasi ini Pegas dapat berupa kombinasi secara paralel dan terdapat juga kombinasi yang tersusun secara seri. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini yang seri ini saya tunjukkan dulu, dan kita kembali ke paralel. Untuk yang paralel, Pegas dihitung secara paralel untuk memperoleh sebuah persamaan konstan Pegas ekuivalen dari Pegas. Sistem kerja pada Pegas ini apabila ditambahkan beban W ya, beban atau W di sini pada gambar B kita bisa lihat di sini, Pegas akan mengalami defleksi statis. Untuk diagram bebasnya bisa dilihat pada gambar C. Menghasilkan sebuah persamaan berupa ini W sama dengan K1 sigma ST plus K2 sigma ST, dan dikarenakan dihasilkan defleksi statisnya itu sama, jadi kita bisa sederhanakan dengan cara menyoret kedua ini diabaikan dan jadi persamaan akhir konstanta ekuivalen sama dengan K1 ditambah K2. Oke, berlanjut lagi. Nah, ini untuk yang seri. Pada rangkaian seri dapat dilihat Pegas yang disusun secara satu rangkaian ini dalam satu kombinasi garis lurus karena saling terhubung satu sama lain. Maka akan terdapat pembagian gaya yang dialami antara Pegas pada kombinasi tersebut. Pembagian gaya, jadi ini misalnya bobot di sini, terus nanti karena ada K1 dan K2, jadi gaya peregangannya itu akan terbagi antara K1 dan K2. Perubahan panjang total pada sistem kombinasi karena weight yang dialami itu adalah jumlah dari perubahan dari masing-masing Pegas ya. Perubahan panjang adalah perubahan masing-masing dari Pegas, dan bisa dilihat itu persamaannya pada bagian kanan itu 1 per konstanta ekuivalen sama dengan 1 per K1 plus K2 dan seterusnya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjut ke rekan saya yang selanjutnya. Selanjutnya, elemen-elemen massa atau inersia dalam sistem mekanik yang berputar. Bangunan bertingkat dapat diidealkan sebagai sistem multi-degree of freedom. Pada gambar 1.35, kita dapat melihat representasi dari bangunan tersebut dengan massa-massa yang mewakili lantai-lantai dan elemen spring yang mewakili kolom-kolom. Selanjutnya, perhitungan massa ekuivalen. Setelah memahami idealisasi sistem, kita perlu menghitung massa ekuivalen dari sistem tersebut. Ini penting untuk analisis yang lebih sederhana dan efisien.
persamaan E4 menunjukkan bagaimana kita mengkalkulasikan masa ekivalen dengan mempertimbangkan masa dan momen inersia dari elemen-elemen yang berbeda. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, kita dapat menggabungkan beberapa masa menjadi satu masa ekivalen untuk mempermudah analisis. Hal ini diperlihatkan dalam persamaan E2 dan E3, di mana kita mengkalkulasikan masa ekivalen dari sistem dengan masa-masa yang berbeda dan kecepatan yang berbeda. Elemen selanjutnya, elemen spring dan konstanta ekivalen. Selain masa, elemen spring juga penting dalam analisis getaran. Kita perlu menentukan konstanta spring ekivalen untuk memahami respon sistem terhadap gaya yang diterapkan. Ini dijelaskan dalam contoh 1.9 yang terlihat pada gambar, di mana kita mencari konstanta spring ekivalen untuk sebuah sistem dengan dua spring. Ini terlihat pada gambar di slide berikut. Selanjutnya, konstanta damping. Ini diperlihatkan dalam contoh 1.15, di mana kita belajar bagaimana menentukan konstanta damping untuk bearing jurnal. Di sini terlihat pada slide PPT. Bagaimana cara kita untuk menentukan konstanta damping sesuai dengan rumus yang telah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Kurnia Putra, NIM 042204 akan menjelaskan tentang gerak harmonik pada bab 1.10. Jadi, gerak harmonik adalah jenis gerak periode paling sederhana, di mana sebuah massa bergerak naik turun secara sinusoidal akibat rotasi sebuah poros dalam mekanisme Scott-Young. Mekanisme Scott-Young dapat dilihat seperti ini. Jadi, itu seperti berbentuk pegas dengan ada seperti bundaran gitu ya, yang ada slidernya. Nah, dalam sistem ini, poros dengan radius tertentu berputar, menggerakkan massa secara vertikal melalui batang yang tersambung, menghasilkan gerakan bolak-balik yang teratur dan berulang dengan periode tertentu. Jadi seperti ini ya, memberikan gerak harmonik seperti ya dalam gambar. Maka diketahui perpindahan dari sistem pegas yang dipindahkan dari posisi tengah pada jumlah X pada waktu T adalah ini. Jadi X sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. Lalu untuk kecepatannya kita didapatkan dari dx per dt sama dengan omega A cos omega T. Oke, lalu percepatannya adalah d kuadrat X per dt sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T sama dengan negatif omega kuadrat X. X itu didapatkan dari perpindahannya. Oke, diketahui bahwa gerak harmonik sederhana terjadi ketika percepatan sebanding dengan perpindahan dan arah menuju posisi keseimbangan. Gerakan ini dapat dijelaskan dengan persamaan sinusoidal seperti XA cos omega T dan YA sin omega T yang menunjukkan kemirikan antara gerak siklis dan gerak sinusoidalnya. Gerak ini juga dapat direpresentasikan secara vertikal dengan rotasi vektor pada kecepatan sudut konstan. Jadi kita lihat di sini pada gerak harmonik pada vektor yang berotasi itu juga membentuk kayak gini, membentuk siklus ini. Kita merepresentasikan persamaan perpindahan, kecepatan dan percepatan pada seperti ini, di mana perpindahan itu sama dengan RE AE omega T pangkat omega T, velocity RE I omega AE pangkat omega T, lalu akselerasi RE minus omega kuadrat AE pangkat omega T, yang dimana displacement menjadi A cos omega T, velocity menjadi negatif omega A sin omega T atau omega A cos omega T plus 90 derajat, dan akselerasi didapat negatif omega kuadrat A cos omega T dan omega kuadrat A cos omega T plus 180 derajat. Begitu. Fungsi harmonik dapat ditambahkan secara vertikal jika RE(x1) A1 cos omega T dan RE(x2) cos omega T. Maka magnitudo resultan vektor diketahui sebagai A sama dengan akar dari kurung A1 plus A2 cos theta kuadrat plus A2 sin theta kuadrat. Nah, lalu sudut alpha didapat dari angle of A by alpha
alpha tan min 1 kurung A2 sin theta per A1 plus A2 cos theta. Lalu kita melihat juga di sini adalah displacement, velocity, dan acceleration pada rotating vector. Jadi pada vektor yang bergerak, bentuk gerak harmoniknya itu seperti ini. Lalu untuk penambahan vektornya dapat terlihat seperti ini. Lalu kita ketahui juga sum x1 dan x2 adalah RE x A cos omega t plus A. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Raffi Hadiansyah, NIM I04224140. Di sini akan menjelaskan mengenai lanjutan tentang harmonic analysis. Dalam getaran mekanis, kita seringkali menghadapi gerakan periodik yang kompleks dan sulit dianalisis. Oleh karenanya, deret Fourier merupakan sebuah alat bantu yang sangat berguna untuk memecahkan getaran kompleks menjadi komponen sinusoidal yang lebih sederhana dengan merepresentasikan fungsi periodik sebagai jumlah sinus dan kosinus dengan frekuensi dan amplitude yang berbeda. Nah, pada gambar dapat ditunjukkan mengenai sebuah gerak periodik dari suatu getaran, yang mana sebuah getaran itu nanti sebuah fungsi periodik ini nanti dapat dibagi kembali menjadi, selanjutnya akan membahas mengenai fungsi ganjil dan genap pada deret Fourier. Konsep fungsi ganjil dan genap sangat penting dalam menyederhanakan sebuah deret Fourier. Pada fungsi genap hanya terdapat suku kosinus dalam ekspansi deret Fourier, sedangkan sebaliknya pada fungsi ganjil hanya terdapat suku sinus. Nah, untuk ketika kita menyelesaikan deret Fourier, kita harus perlu pahami apakah fungsi ini merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap untuk menyederhanakan penyelesaian. Lalu selanjutnya adalah ekspansi half range. Pada skenario praktis, kita mungkin perlu menganalisis deret Fourier dalam sebuah interval terbatas, bukan hanya pada interval pada umumnya adalah 2pi, terkadang bisa dalam interval pi saja. Nah, kita bisa mengembangkannya menjadi suku kosinus dan kosinus hanya pada setengah interval. Dalam analisis getaran, hal ini sangat berfungsi untuk menangani sistem di mana gaya yang diterapkan hanya pada sebagian siklus. Dengan fokus hanya pada ekspansi setengah, kita dapat menyederhanakan deret Fourier yang akan diselesaikan nantinya. Lalu sebagai penutup, deret Fourier seperti yang diketahui merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan analisis getaran mekanis. Deret Fourier memungkinkan kita untuk memecahkan gerakan getaran kompleks untuk menjadi komponen yang mudah dikelola dan mudah dianalisis, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam sebuah penerapan dunia nyata.